Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keweruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 8 Agustus 2022. Kita merayakan pesta wajib Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah Imam. Injil hari ini diambil dari Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan untuk selalu merasa bertanggung jawab akan kelangsungan hidup gereja. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk terlibat secara bertanggung jawab demi kelangsungan hidup gereja dengan membayar pajak. Kami mohon gerakanlah hati dan pikiran kami untuk selalu merasa bertanggung jawab akan kelangsungan hidup gereja kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, Memang membayar. Ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, Dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah bertanggung jawab akan kelangsungan hidup gereja. Membayar pajak kepada gereja adalah satu tanggung jawab semua warga gereja. Dan praktek itu sudah ada sejak lama. Di masa hidup Yesus, membayar pajak sudah ada. Lewat Injil hari ini, kita dengar bahwa pemungut pajak bait Allah datang kepada Petrus dan bertanya kepadanya, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham itu? Jawab Petrus, Memang membayar. Mendengar hal itu, Yesus menyuruh Petrus mencari uang untuk membayar pajak bait Allah.
Yesus merasa bahwa dia dan muridnya juga bertanggung jawab membayar pajak bait Allah. Dia tidak mau menjadi batu sandungan. Dia tidak mau dipersalahkan. Sebagai warga agama Yahudi, dia merasa bertanggung jawab membayar pajak bait Allah. Pengurus bait Allah membutuhkan dana untuk menghidupkan para pekerja dan menyiapkan keperluan bait Allah. Kalau dananya cukup, maka pengurus bait Allah dapat mengurus segala kebutuhan bait Allah dengan baik. Tetapi kalau dananya tidak ada, maka keadaan bait Allah akan sangat semrawut. Karena itu, maka setiap warga agama bertanggung jawab untuk membayar pajak untuk gereja, agar pengurus bait Allah atau gereja dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini juga mau mengingatkan kita supaya kita selalu merasa bertanggung jawab akan kelangsungan hidup gereja kita. Dalam gereja kita ada pelayan dan bangunan. Pelayan gereja dapat bekerja dengan penuh semangat kalau didukung oleh anggota atau umatnya. Gedung gereja kita akan dirawat dengan baik kalau dana cukup. Dari manakah dana untuk kelangsungan hidup para pelayan gereja dan perbaikan gedung gereja kita? Di satu paroki saya tahu setiap tahun tiap anggota diwajibkan membayar Rp1.000. Kalau dalam keluarga ada 5 anggota, maka setiap tahun mereka membayar Rp5.000. Kalau dilihat dari jumlah, sepertinya tidak seberapa. Tetapi sebenarnya bukan jumlah yang diperhatikan, tetapi rasa tanggung jawab sebagai anggota untuk menghidupkan para pelayan dan kebutuhan gereja. Yesus dalam Injil hari ini merasa bertanggung jawab untuk membayar pajak bait Allah. Itu berarti Yesus merasa bertanggung jawab untuk menghidupkan para pelayan bait Allah dan keperluan bait Allah. Kalau Yesus yang adalah Tuhan melakukan kewajibannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga selalu siap membantu para pelayan dan kebutuhan gereja kita? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, tanamkanlah rasa tanggung jawab akan kelangsungan hidup para pelayan dan kebutuhan gereja kita, agar semuanya baik dan kita tetap merasakan kenyamanan dalam memuji dan memuliakan Tuhan kita. Kita mohon Santo Dominikus dan Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.